Next kita akan ke tempat beliau, ke tokonya beliau. Kita mau ngelihat apa ya kan? aja yang ada di sana. Ayo, silakan. Oke. Oke, Sobat Pewar 1.0 channel. Seperti yang saya janjikan, kita akan ke tempatnya Bang Ijay. Tempat kerja. Tempat kerjanya Bang Ijay. Yang konten sebelumnya kan kita ke tempatnya musalahnya Bang Ijay. Asetnya Pemko. Asetnya Pemko. Yang dikatakan ya, yang musalah itu kalau saya mengibaratkan kayak gini. Anak anak bangsawan yang terlantar, kemudian kita coba merawat, kira-kira begitu. Mantap, Bang. Kalau ini tempat kerja. Wah, ini Bang tempat kerja apa nih, Bang? Ini sebenarnya kalau dulu kan dikatakan 3 ya, yang ya. Pertama kan aksesoris ya, piercing, tato ya. Kalau sekarang kan aksesoris agak saya singkirkan ya. Persoalannya mungkin COVID juga ya. Jadi daya belanja masyarakat rendah. Tapi untuk piercing dan tato, dia tidak mengalami penurunan. Nah, dia datar, jadi tidak pengaruh sama kopi. Jadi tato sama piercing. Cuman kita nggak pakai ini. Aman deh, aman. Kita... Piercing doang, piercing. Piercing itu ya sejenis aksesoris untuk tubuh pembikinannya. Jadi misalnya hunting di sini atau bikin lubang besar ini kan, atau belah lidah atau apa sejenisnya itu. Tapi memang apakah memang bagian daripada seni atau seni tubuh juga. Jadi dia tuh dengan tato itu 11-12 sebenarnya. Adik kakak kira-kira gitu. Saudara sekandung lah kira-kira. Cuman tato di atas ya kan, piercing di bawah. Di bawah. Ya. Terus Bang Ijay nih paham mengenai seni tato, seni piercing ini belajar dari mana nih, Bang? Yang pertama kita merespon alam ya, merespon alam. Saya dituntut oleh anak muda di sini waktu baru masuk ya, tahun 2002, 2003 saya mulai. Tuntutan piercingnya kuat. Jadi belum ke tato. Nah, maksud saya setelah ada di Kalimantan atau memang sudah belajar di sana kita kan nongkrong banyak kita respon ya. Nah, kemudian kan masuk itu ke memori kita. Ya, jadi seperti menjiwa juga kita ada kesukaan dengan piercing dan tato. Otodidak berarti Bang ya? Iya, otodidak. Nah, kemudian kan dengan kesukaan kita itu kita coba mengenal dan kita mencoba dan kita udah bergelut pertama tetapi nggak menjadi kehidupan. Artinya kan sekadar hobi ya, dan lingkungan pergaulan kemudian memotivasi kita. Jadi apakah memang cuman kan untuk seni tato, piercing itu memang rata-rata ke anak-anak punk itu Bang, biasanya mereka image-nya ya. Image-nya gitu. Tapi tidak ya. Memang anak punk itu dengan tato dengan piercing nggak bisa dipisahkan ya. Memang itulah mereka ya. Tetapi tidak salah juga misalnya masyarakat lain menyukai atau menganut seni itu, tidak ada ininya, tidak ada ikatan di situ, tetapi lebih identiknya ke sana. Nah, yang perlu kita ketahui di situ kan tato misalnya kita punya budaya ya, yaitu tato ini sebenarnya saya rasa tertua di dunia, nah salah di Kalimantan dan Asmat, di Papua, kemudian di Sumatera itu suku Mentawai. Berarti kan seni tato ini budaya kita. Jadi kalau secara nasional. Jadi tertua di Kalimantan Bang ya? Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Itu pernah ditemukan oleh peneliti dulu mumi yang tahun sebelum Masehi, di zaman Firaun sudah ada itu orang bertato itu, mumi yang umurnya sekian. Jadi peneliti ITB itu pernah ditemukan. Berarti kan ini tua banget. Jadi termasuk budaya kita tato itu sebenarnya, cuman kan orang lain yang mengelola, misalnya orang-orang Eropa misalnya dia
melihat, belajar, kemudian dia coba, dia kembangkan, ya kan? Kemudian kita belanja sama dia. Ini usaha nih sudah berapa, dari tahun berapa bang? Gelut Di ini? Jawa saya pernah bergelut juga, cuman nggak aktif. Ya tergantung aja. Tergantung kalau pasarnya memungkinkan saya masuk. Kemudian kalau pasarnya melemah saya keluar. Nah kemudian di sini tuntutnya kuat. Jadi saya pegang sungguh-sungguh. Dari tahun Tahun 2003 saya mulai sampai sekarang. sampai sekarang ya. Nah terus bang, ini kan lagi pandemi. Nah sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu apakah memang ada sekarang ya. apakah memang ada kemerosotan dalam hal omset? Atau seperti apa, Bang? Sepertinya kesibukan yang menurun. Kalau penghasilan sama saja. Ya, artinya kurang orang masuk, tetapi nilai jual kita tinggi. Masuknya lebih besar. Satu-satu tapi agak gede-gede. Jadi datar saja. Datar. Ya, secara penghasilan kita tidak di. Kalau di Banjarbaru ini berarti banyak pecintanya bang ya? Wah, ngeri deh. Ya, makanya saya bisa bertahan. Aku kira kayak gitu deh. Tapi selain di tempat Bang Ejay ada di Banjarbaru ini? Banyak sebenarnya tato, cuman mereka di rumah mungkin. Banyak saja kawan-kawan yang bergelut, tapi mereka di rumah. Yang aktif di jalan ini ya kita di tengah orang banyak. Di Banjar kan ada tuh blessing tato. Blessing tato kan pernah di sini berapa setahun nggak salah. Habis itu saya mau buka studio lagi bang katanya. Dia pernah juga dulu itu. Kan pernah di sini tenggelam itu setahun. Belajar di sini atau? Artinya bergaul lah dengan kita ya kan, saling mengisi timbal balik. Nah kemudian dia mau buka, sekarang aktif di Banjarmasin, coba buka blessing. Dia menimba ke kita belajar juga sama dia. Selain piercing, seni tato, tadi ada saya baca di depan tuh ada menghapus. Ya laser menghapus ini. tato. Ya, pembuang. Sekarang kan tuntutan juga, jadi tak mau kita harus menyediakan. Banyak Berapa harga alatnya nih bang? ini yang Cina ini 17 kemarin. 17 juta. Ya, 17 ya. Sama ongkos kirim habis 25 lah. Kita kan yang pertama tuh gagal. Tapi apakah sakit bang ketika kita mau menghapus tato itu? Ada obatnya ada. Oh ada. Pereda rasa sakit. Nah tapi sepengetahuan abang nih, dalam hal agama nih bang ya, tato itu apakah memang haram? Di situ sebenarnya mungkin pertanyaan itu harus dilemparkan ke ulama ya. Kita tidak dipersi itu. Tapi yang kita tadi bicara ya, bagaimana sudut pandang saya dulu yang pertama. Ya. Yang pertama saya mencoba mencari hidup itu di luar areal agama. Maksud saya tidak bernuansa hadis dan Al-Quran, ayat Al-Quran misalnya. Jadi saya kerja apa saja. Yang penting jangan bersentuhan dengan itu. Maksudnya jangan memanfaatkan itu ya, jangan memanfaatkan agama untuk itu. Nah ini bagi saya itu nilai positif. Kemudian kalau seandainya bertanya, saya pernah bertanya juga ke ulama. Beberapa banyak ulama, ada 3 pendapat di sana. Ada yang mengatakan tidak apa-apa tentang tato ya, mungkin piercing juga. Kemudian ada yang mengatakan makruh gitu ya, kalau bisa jangan ya. Nah kira gitu. Ada yang mengatakan haram. Kalau misalnya saya pernah melihat di Al-Quran juga ya kan, di situ tuh diterangkan kalau ada tidak ada hukumnya di Al-Quran dan hadis katanya, kemudian melahirkan bermacam pendapat dengan ulama katanya kan, nah kembalikan ke hati nurani kamu, kira-kira seperti itu. Dan saya tidak mengatakan ini haram, makruh atau halal. Bagi saya ini sawah ladang saya, kira-kira begitu. Dan saya tidak dipersi ulama Untuk hidup. Nah, untuk hidup. Tidaknya saya tidak menjadikan agama untuk hidup ya kan, pekerjaan untuk hidup. Iya. Nah terus bang, bahan tentu kan bikin tato itu ada bahannya kan bang? Ada. Kalau istilahnya tuh boleh? Sekarang ada. Sekarang tuh mesin bagus. Ini yang di luar aja saya ambil ya. Ya. Kalau dulu orang kan lebih banyak ke kuil. Ya, kuil dan ini kuil nih. Jadi sistemnya ketuk tak ya kan, pakai supply. Kalau ini langsung. Kalau ini enggak usah pakai supply, bisa kita mainkan. Bisa bang di sini bang. Bisa. Di Nah, jadi dia jarumnya khusus. Kita kayak gitu. Nah, ini apa bahan ini bang? Ini jarum. Oh. Ya, jarum khusus untuk ini. Jadi enggak pakai jarum-jarum yang panjang kayak dulu lagi. Ini enak mesin sekarang ya. Dia lebih simpel. Jadi tinggal dibikin. Ini sebenarnya udah main deh. Tinggal kita ngambil tinta aja. Tinta ada lagi tintanya bang ya? Ya. Ada lagi tintanya? Iya, itu tinta. Sekarang kan lebih canggih-canggih alat sekarang. Tinta sekarang tuh bagus ya kan.
Dan enak kita kerja sekarang. Nggak kayak dulu. Dulu kita belanja susah, sekarang gampang kita. Tapi ada yang permanen dan ada yang non bang ya. Bahan non permanen itu sekarang susah. Gitu. Nggak ada yang baik. Nah kira-kira kan mesin yang sekarang tuh lebih enak kayak gini. Ini langsung dia. Nah kira-kira kayak gitu deh. Kalau ini main ini, cuman nggak ada tinta. Jadi canggih-canggih lah sekarang. Kalau dulu tuh kuil ya, lotari gitu. Nah sekarang jarang orang pakai itu lagi. Jadi ada yang permanen, ada yang enggak bang ya? Ada yang permanen, ada yang enggak? Cuman sekarang kita nggak melayani, nggak permanen lagi, permanen aja kita layani. Jadi itu ketahanannya berapa lama bang? Yang nggak permanen itu paling 10 hari. Hilang. Cuman bahannya itu udah berisiko ke orang, makanya saya nggak mau mengerjakan lagi. Ada alergian orang banyak. Ya nggak ada yang baik. Kalau pertama dulu nggak ada masalah, sekarang bermasalah. Jadi kalau dengan mesin kayak gini ini kita bisa kerja di luar areal, di bawah pohon kayu, di kafe, di apa. Jadi kita bisa di bawah keluar. Tinggalnya ya. Terus sebab bang, dia nggak pakai alat banyak, paling bawa tinta, bawa ininya. Terus kalau apa namanya seni-seninya itu apakah memang imajinasi sekarang lebih mudah lagi. Sekarang kan orang tinggal buka di YouTube, di apa? Saya pengen kayak gini misalnya. Ya di Google. Kebetulan kita lebih menyerahkan ke orang mencari. Kemudian dicarinya, nanti kita minta tolong. Kebetulan kita mesin print dari sini ya. Disuruh copy aja dia di warnet atau di apa, nanti dia bawa. Dan ada alat yang lebih mudah lagi itu kita. Dimal. Ya, ada dimal sejenis apa namanya ya? Di stensil dulu, kemudian dipindahkan gambarnya, langsung tinggal ikut aja. Mudah-mudah sekali. Jadi tidak ada beban. Sekali bikin tato tuh nominalnya berapa bang? Kalau saya lebih ke arahnya ke berapa lama? Berapa lama bikinnya? Ya, jadi kita lihat aja nanti. Biasanya paling cepat berapa? Kalau berapa 2 jam paling saya ngambil sekitar 700-600 lah. 2 jam. Nah, cuman kan di sisi itu tuh yang lebih kuat pula persing. Sebenarnya persing di saya yang lebih kuat sebenarnya daripada tato. Tindik gitu bang ya? Iya. Kalau tato itu ada saja, misalnya dalam seminggu sekali ya kan. Nah kira-kira kayak gitu. Tapi rata-rata yang persing itu datang persing hari-hari. Kuat pokoknya itu yang mendongkrak kuat di sini. Dan memang persing tidak bisa dibantah lagi. Kalau tato itu selingan jadinya, dia mengisi. Nah terus tadi kan mengenai sejarah tato ini tadi abang mengatakan bahwa ya budaya kita yang Dayak, terus Asmat, ya Mentawai apa sih namanya. Nah itu apakah tato Dayak itu termasuk juga keindahan atau memang? Kalau mereka itu kan budaya lebih sakral bagi mereka. Ya kayak keyakinan ada nilai-nilai sakralnya dia punya. Ya secara agama ya kalau di sini ya keharingan mungkin ya. Orang Dayak ya. Nah, jadi ada unsur-unsur agama dimasukkan di situ. Nah, ini kan ada persoalan juga sedikit dengan kita orang Islam mungkin ya, itu kan tidak ada budaya Islam dengan tato. Itu masalah. Cuman bagi saya setidak-tidaknya ini untuk pekerjaan. Menghidupi hidup. Nah, yang jelas kita ada penghasilan di situ. Jadi tidak mubazir. Nah, di situ saya bisa membenarkan. Jadi dan tidak merugikan negara, bang ya. Kita tidak jadi beban orang lain dan pemerintah kita sendiri. Nah, itu yang pasti. Nah terus bang, bahan ini apakah memang cukup dibeli di Banjarbaru aja? Apakah memang? Ini kita belanja di luar, sistem online aja. Online aja. Cuman kita kan jarang belanja satu orang, kita gabung. Sekali belanja kita misalnya 2 orang, 3 orang. Sama teman-teman yang sama tokonya. Paling sekarang tuh yang lebih aktif belanja adik, blessing tato. Ada? Ya, yang di Banjar. Yang di Banjarmasin. Nah, dia yang aktif belanja. Misalnya dia mau belanja, "Bang, saya belanja ini ya, Bang, kirim enggak?" Nah, kira gitu. Blessing itu apakah memang cuman di daun telinga? Enggak, blessing nama studionya. Oh, studionya. Nah, saya persing tadi, Bang. Apakah memang cukup di seluruh organ tubuh bisa? Oh, bisa, Bang. Ya. Dan saya mendalami banget masalah itu. Dan lebih sebenarnya lebih mendalami ke persing daripada ke tatonya. Yang paling ekstrim, Bang. Ekstrim mungkin pemasangan di kelamin kali lah. Nah, teman yang agak rawan sebenarnya kalau untuk perempuan itu di pusat.
Rawan. Ya di pusat buat perempuan, kalau laki-laki di susu. Tidak gitu. Rawan tuh bang ya? Ya, Maksudnya rawan agak gimana? tinggi harganya saya ambil. Ya, kerjanya agak sulit sedikit. Terus ini bang, terus dalam hal tato itu tadi, hal yang paling tersulit dalam pengolahan itu apa bang? Nggak ada, kalau sekarang nggak ada. Sekarang Nggak enak ada, ya. banget. Masalahnya kita tinggal pindah langsung sekarang. Jadi Dipermudah, ya nggak ada lagi itu problemnya sekarang di tato, tinggal istilahnya konsumen, ya kan. Mau Kita seperti pelaku apa? ya, kita pelaku. Alat tersedia, tinta bagus-bagus, ya kan, mesin memadai. Jadi tidak ada beban sekarang. Dimudahkan oleh teknologi ini sekarang. Jadi piercing tadi yang paling Yang paling kuat di saya. profesional berarti bang ya? Ah, pokoknya terkuat ya. Mungkin tuh Indonesia piercing terkuat mungkin di tangan saya. Tadi kan tato nominal sekitar 700 atau Sebenarnya itu yang kecil kita ambil. Yang kecil 700.000. itu ya kalau ya lama, kalau besar ya jelas itu juta-jutaan. jutaan. Kalau piercing tadi nominal Piercing Sekali kita, nah makanya dia lebih kuat itu karena saya ngambil pasarannya umum menengah ke atas ya. Jadi kalau kita ambil harga dari pasaran umum itu separuh lah. Tuh, jadi dia masyarakat, jadi masuknya ke masyarakat. berapa separuhnya bang nominalnya? Kalau misalnya di lidah orang ngambil 300 ya, kita ngambil 80 aja. Nah, dan lebih enak dari mereka, lebih terjamin dari mereka yang punya harga. Dan kita memang menguasai di situ. Jadi orang merasa dapat pelayanan, akhirnya itu yang di depan, bukan tato. Lebih terlayani orang itu di piercing kalau di saya ya. Nah, itu. Terus ada nggak pernah tato di lidah bang? Di lidah enggak ada. Nggak ada ya? Jadi Nggak bisa banyak, kita lebih banyak di organ tubuh saja. Bagian tubuh. Tapi kalau piercing ya, piercing di lidah itu udah umum. Jadi piercing tadi itu apakah memang ada panutan bang? Misalkan kalau saya nih misalkan musisi nih atau pemusik, panutan saya band rock misalkan. Kalau untuk piercing itu apa memang ada? Ada, itu kan anak-anak muda itu melihat dari tren ya, model ya kan, gaya-gaya artis misalnya, dia berkiblat di sana juga. Nah, kemudian mereka meniru dan mereka mengadunya ke kita. Bang, saya ingin di sini ya. Dari tidak tahu jadi tahu bang ya. Ya, jadi kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin. Yang penting itu dulu keamanan. Mereka aman, tidak ada risiko. Kalau layanan untuk misalkan di telepon nih bang, saya mau pasang piercing misalkan ya. atau tato, layanan ke rumah-rumah bisa nggak bang? Saya bisa, cuma saya lebih mengarahkan ke lokasi. Nah, sebab kita ada kesibukan dua sekarang kan, yaitu masalah itu tidak bisa saya tinggal juga. Nah, kemudian ini kan berdekatan, ya, jam orang sholat ya kan. Nah, kemudian ini tidak bisa tinggal, ini di pinggir jalan. Kalau alamat tokonya gimana bang? Ini ya di sini ya, Banjar Baru ya. Banyak. Orang udah tahu sebenarnya. Ini udah lama 18 di tengah, sudah membudaya lah kira-kira. Sudah budaya. Sama nomor telepon juga nggak perlu lagi sebenarnya. Nggak perlu sebenarnya. Udah tahu mereka. Omset 1 bulan berapa nih bang? Gimana ya, terus ya, ada pribadi ya. Kita nampilkan aja itu. Nggak, siapa tahu ada Dulu pas teman-teman. masa jaya saya pernah saya mendapat itu satu hari itu 6 juta 7 juta ya, itu sekitar tahun 2010 2012 2013 ya. Kalau sekarang menurun, kalau sekarang tuh paling penghasilan 7 juta sebulan lah. Sebulan. Ya kalau dulu Itu udah bersih bang? katakan bersih ya. Bersih. Ya. Seharusnya dengan nominal segitu sudah bisa punya rumah bang. Kita lebih mengarahkan kebutuhan kita dituntut oleh, misalnya harus beli alat ini kan, misalnya ini kan kita beli dari penghasilan juga ya kan. Ya. Jadi enteng saja mengeluarkan duit bagi kita ya kan. Kemudian dengan mesinnya ini kan 4 juta ini mesin Harganya? ya, ini satu mesin loh. Kita kan punya stok banyaknya ini kan? Jadi belum lagi harga tinta, belum lagi jarum kan ya. Jadi kebutuhannya tinggi. Jadi dengan penghasilan sekian itu kadang-kadang kita memperkuat alat lah. Bagaimana pelayanan masyarakat itu. Tadi kan Bang Ijay mengatakan ada memang untuk tinta sekarang ini ada yang alergi itu bang. Itu tinta. Apakah memang dari kondisi kulitnya atau itu untuk
tabu untuk yang tidak non permanen. Sebenarnya itu bukan tinta tato, itu akal-akalan tukang tato aja. Oh. Bukan tinta tato ya? Bukan. Cuman tuh karena tuntutannya ada yang tidak permanen, jadi kita ambil bahan lain itu ada unsur kimia sebenarnya. Yang jadi masalah ini sekarang kok jadi problem di orang. Nah, maka kita tidak berani lagi. Dulu tidak. Ya mungkin mereka kebutuhan manggung atau kebutuhan sesaat itu doang kan. Jadi maka yang tidak permanen. Di anak muda kita sekarang ini kan tidak kesana harinya. Dia lebih mengarah ke tren. Trennya apa? Jadi seniman-seniman kita di sini ini kan jarang juga aktif. Tidak begitu. Lebih mengarahnya itu ke nongkrong juga. Gitu. Jadi lebih diseretnya oleh tren saja. Nah terus Bang, penampilan Bang Ija seperti ini apakah ada masyarakat di sekeliling itu melihatnya? Wah, apa ya? Kayaknya masyarakat sudah biasa. Sudah biasa ya? Iya, sudah biasa. Tidak mengganggu lah. Tidak mengganggu. Ya, cuma bagi orang-orang yang baru melihat mungkin agak asing ya kan. Agak asing. Apalagi dengan keadaan seperti ini kan. Terus Bang, terakhir nih Bang ya. Terakhir pesan moral buat anggapan orang mengenai tato sama piercing nih apa tuh Bang? Sebenarnya kan tidak perlu juga sebenarnya saya masuk ke situ ya. Persoalannya sekarang ini zaman kan udah berubah, orang bisa melihat ya di YouTube ya apa kan. Nah kemudian di sana itu rata-rata kan kita lihat orang-orang yang bertato, seniman tato yang punya tato, penganut tato, toh mereka orang-orang bukan bermasalah. Cuman ada dan tidak merugikan negara apa ya, di profil sejarah kita itu memang dikelamkan tato ya untuk daerah kita. Misalnya orang Indonesia memang dihantuinya oleh sejarah-sejarah buruk lah tentang premanisme anak pang. Tapi sekarang kan mata orang terbuka dengan teknologi yang ada. Nah kira-kira kayak gitu. Apalagi ada yang di Malaysia itu kan yang bertato apa itu? Nggak ada. Sekarang dia jadi ini Bang, jadi alim ulama di sana. Nah, seperti saya di sini kan orang nggak keberatan juga. Misalnya dengan merawat, sebenarnya nggak keberatan. Mungkin cara saya saja mungkin agak terlalu keras mungkin gitu kali. Tapi kan buahnya orang jadi menghargai rumah ibadah. Secara perlahan dia membudaya masyarakat. Artinya jangan melihat keadaan Bang Ija tapi lihat perbuatannya Bang ya. Jadi apa namanya, masyarakat juga memahami itu. Orang merasakan. Jadi tidak akan berdampak. Kira-kira penilaian buruk orang itu paling dia melihat sekilas, nanti setelah dia kenal kan tidak begitu juga. Nah, kira-kira kayak gitu. Yang pastinya itu apa yang kira-kira positif ya, berguna untuk kita dan orang banyak, dan jangan pernah ragu melakukannya. Apa yang kita tanam, itulah buahnya yang akan kita petik. Kira-kira mantap. Terima kasih Bang ya, atas waktu dan kesempatannya dari musola ke tempat toko tato. Jadi sama paling piercing. pesan saya ya, paling kepada umum lah sifatnya mungkin begitu. Jangan pernah ragu. Nah, apalagi untuk hal-hal yang positif. Kira-kira begitu. Oke, thank you.